Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam acara renungan dan doa untuk edisi Jumat 14 Oktober 2022. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Roh Kudus, kuasailah kami agar hanya suara Tuhan yang kami dengar. Pakailah hamba-Mu ini, Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai 26. Firman Tuhan berbunyi, "Ingatlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omong yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjadi seperti penyakit kanker di antara mereka, termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Tema renungan hari ini, diskusikan dengan benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdiskusi di sekitar kebenaran Allah memang hal yang menarik dan juga dapat memperkokoh iman. Namun ada juga diskusi yang tak berujung pangkal dan tidak berdasar. Diskusi akhirnya bermuara pada siapa yang benar dan siapa yang paling benar, bahkan kadang berakhir dengan perdebatan yang tidak
kunjung selesai. Saudara-saudaranya yang dikasihi Tuhan, surat Timotius ditujukan kepada mereka yang senang berdiskusi tentang firman Tuhan dan menafsir sesuai hati mereka tentang Injil Yesus Kristus. Hal inilah yang disoroti oleh Timotius, di mana diskusi-diskusi yang mereka lakukan itu tidak berdasar pada firman Tuhan, sehingga dapat membuat orang menjadi murtad. Timotius menyebut mereka sebagai pengajar-pengajar yang sesat, dan pengajaran mereka digambarkan seperti penyakit kanker yang sangat cepat menyebar dalam tubuh dan mematikan. Karena itu Timotius menginginkan dan mengingatkan agar orang percaya tetap berjaga-jaga dan jangan khawatir, sebab Tuhan telah memberikan dasar yang kokoh bahwa Tuhan mengenal setiap hambanya yang benar-benar memegang teguh kebenaran Injil. Begitupun dengan kita semua. Kita tidak perlu khawatir tentang siapa yang benar, siapa yang benar-benar hamba Tuhan. Biarlah itu terjadi dalam hidup ini dan kita terus membaharui diri. Saudara-saudara, banyak pengajar-pengajar sesat seperti dalam bacaan yang telah kita dengar, dan itu terjadi dan ada di sekitar kita. Mereka sekarang berdiskusi dan berdebat dengan pemahaman mereka sendiri dan akhirnya berujung pada perbuatan-perbuatan yang menimbulkan membuat gereja dengan aturan sendiri sebagaimana dengan tafsirannya. Gereja Toraja telah merancang ibadah rumah tangga, di mana kita dapat berdiskusi tentang firman Tuhan untuk terus meneguhkan iman. Karena itu jika ada hal-hal yang belum jelas dapat dipertanyakan. Dan kalau belum mendapat jawabannya, kita punya waktu lagi untuk terus belajar dan bertanya kepada mereka yang lebih diberi karunia untuk mempelajari, menekuni firman Tuhan, sehingga kita mendapat pengajaran yang benar. Karena itu berdiskusilah tentang hal-hal yang benar berdasarkan firman Tuhan dengan tafsiran-tafsiran yang benar. Berhenti itu mengacau balokan atau melakukan penyesatan dengan tipu muslihat iblis, karena itu menyesatkan dan penyesat akan dihukum. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang terus mengajar kami, agar kami terus berdiskusi, terus bercakap-cakap, terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam untuk dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Engkau berkati jemaat untuk terus memahami firman Tuhan dan merenungkannya serta memelihara dalam kehidupan setiap hari. Kami bersama berdoa untuk sahabat-sahabat dan jemaat agar Tuhan yang Maha Kuasa terus menjadi pelindung, karena Engkau Allah pelindung bagi umatnya untuk selama-lamanya. Engkau menolong dan memberkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan anak-anak kami. Engkau juga Tuhan menolong mereka yang lemah, yang dalam pemulihan, sehingga menjadi kuat dan menjadi sembuh oleh karena belas kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang dirawat di rumah sakit, cucu dari Nenek Ebili, sektor 1. Tuhan berbelas kasihan baginya, agar kelak juga boleh sembuh. Engkau menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggal mati oleh almarhum Bapak Thomas Tampang, agar mereka kuat dan mendapat penghiburan dari Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Anak-anak, cucu, dan segenap keluarga yang berada di rantau
di tempat jauh yang terpisah. Jika Tuhan mereka ingin datang, Tuhan buka jalan agar boleh bersama-sama saling menguatkan dan menghibur dan juga memakamkan jenazah orang tua kekasih almarhum Bapak Thomas Tampang. Berkati majelis Gereja Toraja Jemaat Lobatua beserta segenap jemaat untuk terus memberi dukungan, menyemangati, serta memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang berduka. Tuntun dan lindungi kami hari ini Tuhan, dan terus memberkati pelayanan jemaat, kegiatan PPGT yang melakukan bakti sosial mulai kemarin, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Nama Tuhan saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Tuhan Yesus sayang kita semua.